mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan, saya akan membuat video berkenaan dengan tanggapan maupun komentar saya terkait dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan di negara lain, yang mana menurut saya sistem pemerintah di negara tersebut sudah jauh lebih baik atau sudah lebih baik daripada sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya akan menyampaikan komentar maupun tanggapan saya terkait dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia, dan saya akan membandingkannya dengan sistem pemerintahan di negara yang menurut saya itu sudah cukup baik, sudah baik dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, yaitu adalah saya akan membandingkannya dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di negara Amerika Serikat, yang mana saya pribadi menilai bahwa sistem pemerintahan yang diterapkan di negara tersebut sudah baik dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini. Baik, perbandingan antara sistem kenegaraan bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain, yang mana negara tersebut sudah dikategorikan sebagai negara maju, yaitu negara Amerika Serikat. Sebelum kita masuk ke situ, saya ingin menjelaskan berkenaan dengan bahwa setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan roda pemerintahannya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kestabilan negara. Sistem pemerintahan suatu negara belum tentu sama dengan sistem pemerintahan negara lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia pun memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan atau diterapkan oleh negara lain maupun negara-negara tetangga. Misalnya, seperti saat ini Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Belum tentu di negara lain, di negara tetangga, misalnya di negara Malaysia atau negara Filipina, juga menerapkan sistem pemerintahan yang demikian. Maka oleh karenanya bahwa setiap negara itu mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Kita sudah mengetahui bahwa sudah menyinggung sedikit berkenaan dengan apa itu sistem pemerintahan. Selanjutnya perlu diketahui bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden RI memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yang mana negara presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yaitu Indonesia. Selanjutnya, sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, perlu kita ketahui bahwa sistem pemerintahan di negara kita Indonesia ini mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama yaitu adalah menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. Yang kedua, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen. Dan yang ketiga, ini merupakan poin yang sangat penting menurut saya, yaitu masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Di sini saya ingin garis bawahi bahwa maksud dari masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Di sini misalnya presiden dalam menjalankan tugasnya, masa jabatannya itu dibatasi, misalnya maksimal selama 2 periode. Di situ kita dapat mengetahui bahwa dengan dibatasinya jabatan presiden maupun kepala daerah maupun kepala kabupaten seperti bupati itu adalah setidaknya dengan dibatasinya jabatan-jabatan mereka itu bisa meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, seperti kita ketahui bahwa pada masa Orde Baru. Baik, kita melihat sedikit seperti sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru, yang mana pada masa itu Presiden Soeharto masa jabatannya itu sangat panjang tanpa dibatasi, tidak seperti sekarang, yaitu yang mana pada saat itu Presiden Soeharto memerintah selama 32 tahun. Padahal kita ketahui bersama bahwa yang mana pada era Orde Baru, yaitu pada tahun 1998 terjadi demo besar-besaran akibat ketimpangan pada pemerintahan, yang mana pada waktu itu terjadi peristiwa Trisakti. Itu adalah salah satu contoh bahwa sistem pemerintahan di Indonesia pada masa Orde Baru jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan Indonesia pada masa sekarang ini, yaitu pada era reformasi ini, jauh lebih baik, karena dari masa jabatan kepala pemerintahan presiden saja sudah dibatasi, tidak boleh melebihi maksimal 2 periode. Baik, kita sudah mengetahui
Sementara di Amerika Serikat hanya terdapat dua partai besar yang dominan, yaitu hanya terdapat Partai Republik dan Partai Demokrat. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini dengan sistem pemerintahan yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya, kita sudah mengetahui gambaran tentang sistem pemerintahan yang ada di Amerika Serikat. Jika kita bandingkan dengan sistem pemerintahan yang ada di negara Indonesia, sebenarnya banyak sekali ketimpangan atau ketertinggalan menurut saya di sini dari bidang hukum, bidang yang sangat mudah dipahami di sini adalah itu dari bidang hukum. Dari bidang hukum saja saya melihat banyak sekali ketimpangan yang terjadi. Misalnya, hukum bagi para koruptor itu menurut saya kurang tegas, bisa dikatakan kurang tegas, karena dewasa ini bukan kasus-kasus korupsi itu semakin banyak sekali dilakukan oleh para petinggi negara. Selanjutnya kita menilai sistem pemerintahan di Indonesia dari segi pelayanan publik atau birokrasi. Kita ambil contoh kecil saja pada saat kita ingin membuat KTP misalnya, yang seharusnya 1 minggu sudah jadi bisa memakan waktu berbulan-bulan karena pembuatan KTP tersebut gratis. Keadaan tersebut memaksa kita mau tidak mau karena ada kepentingan yang mendesak dan lain sebagainya, harus memaksa kita untuk memberikan suatu uang licin untuk mempercepat proses pembuatan KTP tersebut. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa sistem pelayanan publik di Indonesia belum berjalan dengan baik. Dari contoh tersebut kita dapat mengetahui bahwa apakah sistem pemerintahan di Indonesia yang kurang maksimal atau kurang tegas, atau memang para penegak hukumnya yang kurang tegas juga. Di situ sudah bisa kita renungkan sedikit bahwa memang sistem pemerintahan di Indonesia saat ini kurang begitu berjalan dengan baik jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang ada di negara Amerika Serikat. Selanjutnya, sebagai negara yang besar, sistem pemerintahan Amerika Serikat sering menjadi contoh bagi negara lain. Hal ini jelas karena dipengaruhi oleh bentuk negaranya yang federal. Selanjutnya, untuk meningkatkan sistem pemerintahan yang lebih baik, bagaimana tugas pemerintah Indonesia? Pemerintah bertugas menyediakan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas lainnya, sarana kesehatan, pendidikan yang memadai, dan mampu menyiapkan generasi berikutnya untuk hidup sukses dalam menghadapi kompetisi global. Selanjutnya, tugas pemerintah selanjutnya adalah harus bekerja untuk kepentingan publik, sehingga target dan ukuran keberhasilannya adalah terwujudnya kebijakan, pelayanan, serta sarana dan prasarana dalam kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan terpenting adalah kesetaraan rakyat. Baik, pada kesimpulannya, membandingkan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara lain, terkhusus di negara Amerika Serikat, membandingkan seperti ini mungkin tidak penting, karena kualitas suatu bangsa tidak saja ditentukan oleh umurnya, tetapi lebih pada proses dan cara pemaknaan terhadap pembangunan bangsanya. Akan tetapi, hal itu juga perlu dipikirkan sebab kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara membutuhkan proses yang mengalir dalam arus waktu. Nah, jika dibandingkan dengan birokrasi publik Indonesia, maka Indonesia masih jauh tertinggal. Perlu digarisbawahi bahwa Indonesia masih jauh tertinggal. Indonesia harus melapang dada untuk belajar dari Amerika Serikat. Namun, keputusan untuk belajar itu ada di tangan birokrasi publik Indonesia. Baik, demikianlah komentar maupun perspektif saya terkait dengan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negara Indonesia pada era reformasi sekarang ini dengan sistem pemerintahan di negara lain yang secara khusus saya membandingkannya dengan sistem pemerintahan yang ada di negara Amerika Serikat. Pada kesimpulannya, membandingkan seperti ini bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa sistem pemerintahan di negara Indonesia tidak baik dijalankan oleh sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sekarang ini. Tetapi dengan membandingkan seperti ini, saya ingin bahwa dengan adanya ketertinggalan sistem pemerintahan di Indonesia dibandingkan dengan negara Amerika Serikat, kemajuan sistem pemerintahan di negara Amerika Serikat itu justru seharusnya memang sebaiknya menjadi cerminan bagi sistem pemerintahan di Indonesia agar ke taraf yang lebih baik.